Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Mbak. Oke. Eh, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang transaksi pembayaran dan peminjaman modal usaha. Kelompok kami terdiri dari Beni Akifa, Novanur Astuti, dan Katrin Janwar Rahma. Oke, untuk materi yang pertama, eh, akan saya jelaskan yaitu pengertian transaksi pembayaran. Nah, transaksi pembayaran itu merupakan kegiatan keuangan yang melibatkan pertukaran uang sebagai imbalan atau atas barang atau jasa yang diberikan. Nah, dalam usaha, transaksi pembayaran ini meliputi pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji, gaji untuk karyawan, pembayaran pajak, hingga penerimaan dari penjualan produk atau jasa. Nah, yang kedua yaitu ada jenis-jenis transaksi pembayaran dalam usaha. Lalu untuk yang pertama adalah untuk pembayaran tunai. Nah, pembayaran tunai ini tuh dilakukan secara langsung, memberikan uang secara fisik gitu. Biasanya itu untuk transaksi dengan nominal yang eh, lalu yang kedua yaitu pembayaran melalui transfer bank. Nah, ini metode paling umum saat ini, baik via ATM, e-banking, atau internet e-banking. Lalu yang ketiga adalah pembayaran melalui e-wallet. Nah, seperti yang sering dipakai yaitu ada GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan yang lain-lain yang dapat memudahkan transaksi secara digital. Lalu yang keempat yaitu pembayaran kartu kredit atau debit. Nah, umumnya ini digunakan untuk usaha yang lebih terintegrasi dengan sistem point of sale, sorry, of sale atau POS. Lalu yang kelima, pembayaran berkala atau secara cicilan. Nah, untuk pembelian aset atau pinjaman yang dibayar dalam beberapa termin atau ya, secara cicilan gitu. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya tentang pengertian peminjaman modal usaha. Peminjaman modal usaha adalah tindakan memperoleh dana dari pihak ketiga dengan kesepakatan pengembalian sesuai jangka waktu dan bunga tertentu. Modal ini digunakan untuk pembelian aset, pembiayaan operasional, atau ekspansi usaha. Yang selanjutnya tentang proses peminjaman modal usaha. Yang pertama ada analisis untuk analisis ini yaitu tahapan di mana pemilik usaha menghitung secara cermat beberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Analisis ini mencakup perkiraan biaya operasional, pembelian peralatan, stok barang, hingga kebutuhan cadangan dana. Yang kedua, pencarian sumber pinjaman. Setelah mengetahui jumlah kebutuhan, langkah selanjutnya adalah mencari sumber pinjaman yang sesuai. Ini bisa berasal dari bank, operasi lembaga keuangan non-bank, atau bahkan investor pribadi. Dalam proses ini penting untuk memilih lembaga yang menawarkan hingga menawarkan bunga dan syarat yang paling sesuai dengan kondisi tertentu.
Yang selanjutnya penyusunan proposal atau rencana usaha. Nah, ini setelah menemukan sumber pinjaman, pemilik usaha harus menyusun proposal atau perencanaan usaha. Dokumen ini berisi informasi lengkap mengenai usaha yang dijalankan, sesuai dengan tujuan penggunaan dana, proyeksi keuntungan, serta kemampuan usaha dalam zaman. Yang selanjutnya ada pengajuan dan verifikasi oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan akan meninjau kelayakan usaha, memeriksa dokumen yang diajukan, serta kemampuan debitur untuk membayar pinjaman. Jika dinyatakan layak, maka dana pinjaman akan disetujui. Selanjutnya, pencairan dan pengelolaan dana. Dana pinjaman akan dikirim ke rekening usaha atau sesuai kesepakatan dan harus dikelola secara bijak. Sesuai rencana awal agar usaha bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, pelunasan pinjaman. Pembayaran ini mencakup pokok pinjaman dan bunga yang tepat waktu. Pelunasan yang tepat waktu sangat penting untuk menjaga reputasi usaha dan membuka peluang untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada sumber-sumber modal usaha. Nah, sumber-sumber modal usaha itu ada beberapa. Yang pertama, peminjaman bank. Nah, modal usaha bisa diperoleh dari pinjam bank, misalnya melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, kemudian kredit modal kerja atau kredit investasi. Program KUR biasanya diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan bunga ringan dan syarat lebih mudah. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, kemudian ada peminjaman online, kemudian ada perusahaan pembiaya. Nah, koperasi sering menjadi pilihan karena berbasis keanggotaan dan bunga pinjam rendah, biasanya lebih rendah. Sedangkan pinjam online hati-hati agar memilih platform yang resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian ada modal sendiri. Nah, sumber modal yang paling sederhana adalah modal sendiri, yaitu berasal dari tabungan pribadi atau keuntungan dari usaha sebelumnya. Dengan modal sendiri, pelaku usaha tidak memiliki beban cicilan atau bunga pinjam. Ini membuat usaha lebih aman dan fleksibel karena tidak ada tekanan dari pihak luar. Kemudian yang keempat ada investor. Modal usaha juga berasal dari investor, yaitu orang ketiga atau pihak ketiga yang bersedia menanamkan dana ke dalam usaha. Biasanya investor akan memberikan dana dengan harapan mendapat bagi hasil atau keuntungan di kemudian hari. Nah, kemudian yang selanjutnya ada strategi manajemen keuangan. Yang pertama ada pencatatan yang akurat. Setiap transaksi dalam usaha, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus dicatat dengan rapi dan jelas. Pencatatan ini penting agar pemilik usaha tahu kemana arah uang masuk dan uang keluar. Dengan pencatatan yang akurat, kita bisa menghindari kesalahan dalam perhitungan, mencegah kebocoran keuangan, serta memudahkan saat ingin membuat laporan atau saat ada pemeriksaan dari pihak luar. Kemudian yang kedua ada pengelolaan arus kas. Arus kas adalah aliran uang masuk dan uang keluar dari usaha. Pengelolaan arus kas yang baik artinya pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Bahkan kalau bisa pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian yang ketiga ada anggaran usaha. Membuat anggaran usaha artinya kita merencanakan penggunaan uang untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya kita bisa membuat anggaran bulanan untuk membeli bahan baku, membayar listrik, atau menggaji karyawan. Kemudian yang keempat ada evaluasi berkala. Usaha yang sehat perlu melakukan evaluasi atau pengecekan keuangan secara rutin. Misalnya setiap akhir bulan kita bisa melihat apakah pengeluaran sesuai dengan anggaran atau apakah keuangan naik atau turun. Evaluasi ini juga bisa dilakukan lewat audit sederhana. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah strategi keuangan kita sudah tepat dan jika ada masalah bisa segera diperbaiki.
Kemudian yang kelima ada penggunaan teknologi keuangan. Sekarang sudah banyak aplikasi atau teknologi keuangan yang bisa membantu mencatat keuangan usaha kita, seperti aplikasi akuntansi digital atau manajemen kas. Aplikasi ini mempermudah kita mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, bahkan mengatur pembayaran tagihan. Dengan bantuan teknologi, pencatatan jadi lebih cepat, akurat, dan bisa dipantau dari mana saja. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami adalah transaksi pembayaran dan peminjaman modal usaha merupakan elemen penting dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis transaksi, prosedur peminjaman, serta sumber-sumber modal akan sangat membantu wirausahawan dalam mengembangkan usahanya. Dengan jenis manajemen keuangan yang efektif, pelaku usaha dapat menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, silakan bertanya untuk kelompok 7. Mbak Anissa, Oke, Pak. ini berapa kelompok ya? 3, hari ini 3. 3 kelompok. Iya, ini udah yang terakhir. Oh, oke. Nah, ini di chat itu ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini saya melihat bagaimana cara menyusun rencana bisnis agar terperinci. Namanya cara menyusun rencana ini, nah besok ini kan di UAS, di UTS, mohon maaf. Kita harus berbicara analisis SWOT. Analisis SWOT itu ya kita melihat peluang, tantangan, kelemahan, kekuatan. Nah, ini awal agar kita paham memahami diri sendiri, memahami situasi lapangan dan tantangan ke depan. Nah, besok juga nanti menjadi gambaran yang paling awal kita harus paham kebutuhan. Memitigasi, ya. Paling tidak dengan analisis SWOT itu. Kekuatannya apa, kekurangannya apa, kelemahannya apa. Nah, kita harus paham. Kalau selama itu kita tidak memahami, tidak tahu, hanya asal ikutan, ya nanti khawatir semua rencana ini ya sama saja. Tantangan ke depannya kita nggak akan tahu, ya semuanya akan tergerus seperti yang saya ceritakan tadi itu.
Nah, paling tidak kalau ketika membuka usaha itu berpikirlah pola berpikir dinamis. Tidak statis. Ketika sudah settle, eksis, ini tidak mau berkembang, ya sudah. Nanti akan tergerus banyak kawan-kawan saya itu tidak menerima masukan, ini ya sudah. Ya, tergerus semuanya. Dan larinya apalagi ke pinjaman online ini ada yang bertanya pinjaman online. Semua data ini sudah tidak bisa privasi. Perbankan itu tidak bisa menjamin. Karena ini bisnis data itu mahal, gitu ya. Jenengan daftar di bank, membuka rekening, nah kadang-kala data pribadi atau akun pribadi itu akan dibeli oleh pihak ketiga yang rekanan perbankan. Walaupun atas nama PT ini, rekanan dari bank ini, itu semuanya sebenarnya dibeli, jual beli. Pernah bank BUMN itu saya baru pertama kali membuka rekening dengan nomor yang paling baru, baru saja, tidak semua orang tahu. Tahu-tahu nomor saya ini bisa digunakan atau bisa ditelepon dari PT yang mengatasnamakan rekanan B salah satu bank, ya kan. Nah, dia menawarkan jasa. Nah, ini saya tidak percaya. Ini katanya nih perbankan gini saya enggak. Nah, setelah itu saya bilang, nanti saya ke bank cabang saja. Saya protes karena ini nomor baru, kenapa bisa nyebarkan jenengan, saya katakan itu. Nah, akhirnya sampai sekarang dia nggak ngubungi lagi. Nah, pokoknya semua data, chip semuanya. Ingat, data saja Anda ini kan terbongkar. Dengan WhatsApp kita ngobrol ini kan sudah pakai Meta AI itu kan sebenarnya itu sudah merekod. Keamanan terbaik itu ya HP jadul gitu ya. Komunikasi yang baik ya face to face. Semuanya ini kita ini sudah semua apa yang kita lakukan sudah semuanya ada big datanya. Ada data utamanya yang merekod apa yang keseharian kita lakukan. Maka kalau saya dominan, kalau hal penting, HP saya taruh, saya nggak mau komunikasi, saya nggak membuka WhatsApp karena Meta AI ini semua mendetek perkembangan teknologi. Lebih enak ya nanti daripada ini mengumpulkan modal yang sudah ada. Jangan memulai modal itu semuanya dari pinjaman. Dalam dunia usaha, jangan sampai apapun mau melakukan usaha, modal awalnya pinjaman. Jangan pernah itu. Pinjaman itu ketika kita bisnis sudah jalan, kita mengukur kekuatan untuk mengembangkannya dan mengembalikannya berapa, kita tahu profit kesehariannya berapa. Nah ini yang sedikit saya menyarankan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Tadi tambahan untuk kelompok 6 ya. Yang kelompok 7 itu pertanyaan yang terakhir. Ada dari Kava Kartiko, silahkan dari kelompok 7. Oke, baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Kava dengan pertanyaan bagaimana cara mengatasi keamanan data pribadi saat mengajukan peminjaman online. Nah, untuk memastikan keamanan data pribadi saat mengajukan peminjaman online, pastikan hanya menggunakan aplikasi yang terdaftar atau terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian periksa izin akses aplikasi dan hindari yang meminta akses ke kontak, galeri, atau data pribadi yang tidak relevan. Kemudian selalu membaca kebijakan privasi untuk memahami bagaimana data kamu digunakan dan menggunakan perangkat yang aman dan hindari mengirim dokumen penting melalui chat pribadi. Kemudian pada yang terakhir itu kita bisa melihat rating aplikasi tersebut melalui pengguna agar terhindar dari platform yang beresiko membocorkan data. Nah, itu bisa kita lihat ulasan dari aplikasi tersebut di Play Store atau App Store atau di aplikasi di apa ya, tempat unduh yang lain. Itu Mas, apakah menjawab?
Oke, sepertinya cukup dan juga belum ada yang bertanya lagi. Dari kelompok 7 boleh ditutup presentasinya. Halo Mbak Anissa, tolong dikasih informasi mengenai percepatan bisnis plan-nya itu ya Mbak ya. Nanti Baik, kalau Pak. untuk soal UTS minggu depan saya upload untuk soalnya. Ah, di Baik, draft ya, Pak. saya upload di draft. Biar Oke, nanti siap, Pak. cepat. Dari awal juga sudah saya sampaikan segera untuk pembuatan kelompoknya. Ya, ya, oke, oke, oke. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Untuk kelompok 7, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semuanya terima kasih yang sudah presentasi pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, untuk